Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwazihi wa dzurriyyatihi wa atbahi ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa keislaman, keimanan, dan zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk masih hidup di hari yang ke-9 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha menerima atas segala kebaikan dari hambanya pun segala keburukan yang diperbuat oleh hambanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan oleh Allah untuk senantiasa terus melakukan kebaikan sehingga kita dimasukkan oleh Allah di akhir ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah adalah perkara yang membuat kita kadang berpikir beberapa kali. Bahkan sebahagian kita merasa panas dingin ketika sholat Jumat atau ketika di masjid atau di musola, melintas itu koropak, melintas itu kencleng, melintas itu kotak amal sedekah. Bahkan ketika kita mengeluarkan uang untuk bersedekah, meleleh, mengalir air mata kita karena saking apa? Saking tidak ingin mengeluarkan sedekah. Maka di Ramadan ini dipupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita mau mengeluarkan sedekah. Harta itu datangnya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah dengan cara bersedekah. Tapi jangan lupa ada yang wajib daripada sedekah, yaitu berzakat. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejuk suasana sore ini. Al-Fakir menunjukkan di sini menjelang berbuka jam Al-Fakir. Suasana sejuk, tenang, di sawah hijau dan sebagian sudah panen. Ini insya Allah sawah Al-Fakir semua, hadirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersolawat untuk menjadikan sesuatu yang kita inginkan, insya Allah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di suasana yang sejuk ini Al-Fakir akan menyampaikan beberapa yang bisa Al-Fakir sampaikan. Bersyukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Allah akan menambah karunia-Nya. Allah akan memberikan banyak kenikmatan. Dan siapa saja yang tidak bersyukur, ingkar atas nikmat Allah, Allah akan menyungkurkan orang tersebut ke dalam api neraka. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di ayat ini kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur atas segala yang diberikan Allah kepada kita. Mengapa ada orang yang selalu kekurangan dalam hidupnya secara materi? Karena dia tidak bersyukur. Mengapa orang sering gundah gulana, gelisah? Karena tidak bersyukur. Mengapa ada orang yang sering bertengkar di dalam rumah tangganya? Karena kurang bersyukur. Si suami mungkin ingin menjadikan istrinya adalah bidadari yang tidak bersayap datang dari surga. Si istri pun ingin menjadikan atau melihat bahwa suaminya itu adalah malaikat tak bersayap yang turun dari langit ke bumi. Ingin sempurna maksudnya. Tapi tak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, semuanya punya kekurangan masing-masing. Maka syukuri apa yang kita peroleh, apa yang diberikan Allah, yang didapat oleh kita. Agar kita menjalani hidup itu tenang, kalem, slow. Dari makanan pun kadang kita tidak bersyukur.
dari pakaian pun sama, dari pekerjaan, dari penghasilan. Maka hidup kita serasa susah, langit terasa menimpa kepala kita, bumi pun terasa naik, bumi naik, langit turun, hidup itu terasa pengap. Oksigen yang segini banyaknya terasa tidak ada oksigen, pengap hidupnya. Karena tidak bersyukur, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ma naqosa malu min sodakoh, harta tidak akan berkurang dengan sodakoh. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa sodakoh yang kita keluarkan tidak akan mengurangi jatah kita, bahwa kita dijadikan keran oleh Allah, bahwa kita dijadikan penampungan oleh Allah atas harta yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Maka sampaikanlah harta itu kepada orang lain. Jika tidak disampaikan kepada orang lain, harta itu tahu bagaimana cara keluarnya. Maka sodakoh tidak akan mengurangi harta. Jangan pelit karena hasil keringat bercucuran. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Setelah mendapatkan itu, kita koret, kita bakhil kepada orang lain, kita kikir kepada sesama, kita fakir, kita menjadi fakir atas adanya pembangunan sarana prasarana umum. Maka bersodakohlah, insya Allah Allah tambah rizki kita. Janji Allah pasti akan dilipatkan 10 kali lipat. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur sudah, perintah sodakoh juga sudah, maka ditekankan, dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuhu. Segala yang kamu nafkahkan tentu akan diganti oleh Allah. Tuh, kita hanya berikhtiar bekerja. Adapun harta yang diberikan adalah semata-mata Allah yang memberikannya. Maka dari itu, nafkahkanlah sesuatu yang ada di kita, maka Allah akan menggantinya. Yakin itu. Apalagi di Ramadan sedang meningkat-tingkatnya iman dan takwa, maka bersodakohlah. Orang akan tersenyum diberikan seteguk air ketika berbuka. Tersenyum riang gembira, meskipun hanya air mineral, air jernih. Bagaimana kalau kita berikannya kopi manis, teh manis, atau kopi susu? Mereka akan ceria. Keceriaan itu membuka pintu-pintu arasy, pintu-pintu langit terbuka. Kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa kita. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakuro, orang yang tahu bersyukur. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok begitu amat sih? Kan engkau sudah dijamin surga oleh Allah, dosa pun diampuni oleh Allah yang dulu dan yang akan datang. Mengapa sholat tahajud sampai segitu lamanya? Kata Rasulullah, afala akun abdan syakuro, apakah saya tidak senang dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang tahu berterima kasih? Makin diberikan banyak nikmat, Rasulullah makin lama sujudnya. Menjadilah abdan syakura, orang yang tahu berterima kasih. Dan karunia Allah itu luas, dan nikmat yang kita rasakan pun kita harus sampaikan kepada orang lain pun harus merasakan nikmat itu. Mohon maaf fakir atas segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan puasa ke-9 di Ramadan ini 1442 Hijriah, Allah menerima puasa kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.